Meskipun Su Shou ingin bekerja sama dengan klan Jinwu pada saat kritis, dan memberikan pukulan fatal pada Tai Tiangong. Namun jika Skynet tidak rusak, Gunung Taihao tidak akan berani bertindak gegabah. Dia bahkan harus bekerja sama dengan 6 gunung lainnya untuk berurusan dengan klan Golden Crow. Su Shou tentu saja kesal. Setelah Luo Zeng mengambil gagak emas arwah mayat itu, dia tetap berada di belakang Skynet, sebagai gantinya tidak melakukan apa-apa. Meskipun Skynet menyusut, klan Jinwu tetap diam, seolah-olah badai sedang terjadi secara diam-diam. Pada saat ini, suara Gan Gaohan terdengar di telinga Luo Zeng. Dewa Jenderal Luo Zeng, tolong datang kepadaku sebentar. Suara ini Luo Zeng ingat ketika dia tiba, Gan Lao yang bersedih untuk dirinya sendiri di Istana Naga. Luo Zeng tidak mengambil hati masalah itu, apalagi ini adalah periode khusus. Dengan sedikit gerakan pikirannya, semua roh mayat dan anak emas mengepakkan sayap mereka bersama-sama dan terbang ke satu sisi dalam bentuk yang seragam. Tidak lama kemudian, pedang parit surgawi yang dimasukkan ke dalam tanah muncul di depan mata Luo Zeng. Berdiri di pedang parit surgawi adalah pria kuat dari Gunung Tai. Luo telah melihat senior dari Gunung Tai. Luo Zeng membungkukkan tangannya ke arah semua orang. Pusat kekuatan pedang parit surgawi menilai gagak emas roh mayat di bawah pengamatan yang cermat. Gagak emas roh mayat memiliki aura yang suram dan kuat, yang hampir membuat semua orang hadir waspada seperti refleks terkondisi. Pedang parit surgawi memanjang dari depan formasi kedua sisi, dan semua orang kuat di Gunung Tai berdiri di atasnya. Pada pedang parit surgawi terakhir, Li Beixue duduk di atasnya, menatap Luo Zeng dengan mata aneh. Para murid di lantai pertama dan kedua tanah duka pedang ditugaskan ke 12 tingkat, sedangkan para murid di lantai 3 ditugaskan ke formasi 7 gunung. Lagi pula, menurut pembagian kekuatan, para murid di lantai pertama dan kedua mirip dengan para jenderal, dan selusin murid di lantai 3 dekat dengan Dusi Surgawi. Mereka memenuhi syarat untuk memasuki formasi 7 gunung. Tetapi bahkan jika dia sekuat Li Beixue, dia masih bisa berada di peringkat terakhir. Bukannya kekuatan Li Beixue pasti lebih lemah dari orang kuat lainnya di Gunung Tai, tapi kualifikasinya masih laten, dan dia ditakdirkan untuk menduduki peringkat terakhir. Setelah memasuki Tai sebentar, dia telah duduk dengan tenang di pedang parit surgawi dan menunggu perintah. Dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hanya mengambil tindakan segera setelah perang dimulai. Ketika samar-samar mendengar Gan Gaohan dan yang lainnya mendiskusikan Luo Zeng, Li Beixue tidak mengambil hati. Hari itu di Tanah Duka Pedang, Li Beixue juga melihat Luo Zeng untuk pertama kalinya, dan kesannya tentang dia tidak cukup dalam, dan dia bahkan tidak ingat nama Luo Zeng, jadi dia tidak menghubungkan keduanya. Sekarang tiba-tiba melihat Luo Zeng menginjak sekelompok gagak emas arwah mayat, pupil Li Beixue menyusut tajam. Ini adalah anak yang nomor 1 di lantai 2. Mungkinkah Tuan Gan dan Tuan Ning baru saja membicarakannya? Wajah cantik Li Beixue dipenuhi dengan kata-kata tidak percaya. Meskipun dikabarkan di Tanah Kesedihan Pedang bahwa bakat orang ini sangat kuat, dan bahkan merusak kecepatan promosinya sendiri, tetapi apakah Anda ingin mengimbanginya dalam beberapa bulan? Saya khawatir dia tidak akan percaya bahkan jika dia dibunuh. Jadi Li Beixue percaya dalam hatinya bahwa orang ini hanyalah orang gila. Tapi hanya seorang murid di lantai 2 yang tiba-tiba merebut begitu banyak arwah gagak emas mayat. Menyaksikan arwah gagak emas dengan aura kuat ini, Li Beixue tidak bisa tidak mempercayainya. Ini hanya keberuntungan, dan aku punya cara unik. Mata lebar Li Beixue dengan cepat kembali normal, dan dia berkata dengan jijik di dalam hatinya. Dia selalu menjadi gadis menawan di Istana Surgawi, bahkan putra pegunungan tidak pernah memperhatikannya, jadi mengapa dia memperhatikan Luo Zeng? Dalam hal kekuatan nyata, dia bahkan yakin untuk bertarung dengan Qiu Yinhe, He Qi, dan keberadaan lainnya, seperti Luo Zeng, yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki ring. Setelah Luo Zeng memberi hormat kepada semua orang, matanya menyapu wajah Li Beixue. Ketika dia mengetahui bahwa Li Beixue berada di Taiki, dia merasa sedikit aneh di dalam hatinya, tetapi segera menyadari bahwa murid-murid di lantai 3 memenuhi syarat untuk memasuki Taiki, dan kemudian Luo Zeng menginjak roh mayat gagak emas dan berjalan menuju Gan Gaohan terbang menjauh. Melihat Luo Zeng mengabaikan tindakannya, Li Beixue tidak bisa menahan cemberut. "Old Gan, barusan kamu dipanggil," tanya Luo Zeng. Gan Gaohan memandang Luo Zeng dan Jinwu, roh mayat di bawah kakinya, dan kemudian berkata, "Saya dulu berada di Istana Naga, dan saya menyinggung Jenderal Dewa Luo Zeng. Saya harus membayarnya hari ini. Sebagai sosok veteran di Tiangong, meminta maaf kepada Luo Zeng benar-benar memalukan. Lansia tidak perlu terlalu sopan.
Luo Zeng juga berkata dengan tergesa-gesa. Ning Suyuan yang berada di sebelahnya membantu dan berkata Jenderal Shen Luo Zeng dapat membeli hadiah ini. Jika bukan karena Anda sekarang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mendengar Old Ning mengatakan itu, Luo Zeng terkejut. Dia berani mengambil gagak emas roh mayat di bawah pengawasan Feng Nu, jadi dia secara alami percaya bahwa ada Tai Tiangong di belakangnya, tetapi menurut Ning Suyuan, tindakannya barusan sangat penting. Jenderal Luo Zeng, gagak emas roh mayat ini berada di bawah kendali Anda. Jika klan gagak emas bergegas keluar sebentar, saya harap Anda bisa menjadi bantuan istana surgawi kami, kata Gan Gaohan dengan tulus. Gan Tua tidak dapat dihubungi, Luo Zeng tersenyum sedikit, karena saya menanggapi panggilan senior Hechi, saya harus berkontribusi untuk Tiangong, tapi tolong jelaskan situasi saat ini. Luo Zeng hanya dapat menebak secara kasar bahwa ada dukungan kuat di belakang Feng Nu, tetapi dia tidak tahu secara spesifik dan bagaimana rencana Tiangong untuk menghadapinya. Gan Gaohan menoleh, menatap Skynet yang terus menyusut dan berkata, jika tebakanku benar, pasti ada formasi besar di belakang Feng Nu. Ketika Skynet menyusut sampai batas tertentu, klan Jinwu pasti akan mengungkapkan keberadaan mereka yang sebenarnya, warna. Saat 6 formasi lainnya dan 11 level terus maju, Skynet melingkar terus-menerus terjepit ke tengah. Bahkan jika dia sekuat Feng Nu, menghadapi kekuatan menekan Skynet, dia hanya bisa mundur sedikit. Tapi kekosongan di belakangnya masih kosong. Kuek. Burung gagak emas yang awalnya tersebar terus menyusut menuju Feng Nu, bergegas menuju ruang di belakang Feng Nu, menghilang berbondong-bondong. 800 mil, 500 mil, 200 mil, 50 mil. Saat Skynet terus menyusut, jarak antara 12 gerbang dan 7 formasi juga dipersingkat. Para master gunung dari berbagai gunung duduk dalam formasi mereka sendiri, dengan gugup menyaksikan perubahan di Skynet. Bahkan jika klan Golden Crow terjebak di Skynet, tidak ada yang berani bersantai. Skynet menyusut lagi, 25 mil. Bagi banyak pembangkit tenaga listrik, jarak ini hanya selangkah lagi. Semua gagak emas di Skynet telah menghilang, dan hanya Feng Nu yang tersisa. Feng Nu menghela nafas pelan, merentangkan lengan lotusnya dan melambai. 6 titik cahaya mulai berkedip di belakangnya, dan 6 titik cahaya ini menyebar dengan cepat, berubah menjadi 6 segel heksagonal dan dengan cepat membentuk formasi besar. Di antara 6 lingkaran sihir, ada segel berbentuk api yang terukir di masing-masingnya, masing-masing memiliki energi luar biasa yang tersimpan di dalamnya. Setelah Gan Gaohan melihat segel berbentuk api, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi. 6 formasi yang memukau, benar-benar ganas. Siapapun yang naik dengan gegabah barusan, aku khawatir mereka akan mati dengan sangat menyedihkan. Pemilik gunung dari pegunungan juga ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Lagi pula, Gan Gaohan meminta mereka untuk pergi, dan pemilik gunung ini telah mempertimbangkannya dengan serius. Jika mereka setuju, mereka akan menjadi jiwa yang mati sekarang. Bas. Setelah formasi 6 paku keling muncul, sosok muncul di seluruh formasi 6 paku keling. Ada ratusan orang yang berdiri dalam formasi 6 paku keling, sebagian besar dari orang-orang ini adalah penjaga pribadi di Jun. Meskipun Shen Nes adalah kekuatan utama di klan gagak emas, kekuatan dan status penjaga pribadi ini tidak kalah dengan Feng Nu. Sayap Feng Nu menyebar dengan ringan, dan dia mendarat di tengah formasi 6 paku keling. Di sampingnya, hantu dengan sepasang sayap hitam menatap Tai sebentar, dan pada saat yang sama berkata dengan suara suram, karena aku dipaksa keluar oleh lelaki tua ini, tidak ada yang ditutup-tutupi. Formasi, hanya merobeknya dengan keras. Suara hantu itu menyebar melalui formasi 6 paku keling, bergema di telinga semua orang. Begitu kata-katanya jatuh, energi di 6 segel berbentuk api meledak dengan keras, dan 6 api dengan warna berbeda dimuntahkan dari segel. Api langit, padamkan dunia dan bersihkan apinya. Api Karma Lingshan. Keenam jenis api ini semuanya diciptakan oleh Kaisar Jun dengan api ilahi gagak emas, satu benih api terkandung dari 6 jenis api, dan disegel dalam segel berbentuk api agar tetap hangat selama ribuan tahun-tahun. Ketika dimuntahkan seperti ini, nyala api tidak terlihat seperti api. Itu adalah 6 pisau tajam, dan ketika 6 formasi memukau mulai berputar, ke-6 pisau, zizizi. Di bawah pemotongan seperti itu, seluruh formasi Skynet mulai bergetar hebat. Para jenderal dewa di 12 tingkat di bawah formasi Skynet melihat ke arah Skynet yang bergetar di depan mereka, dan wajah mereka sangat ketakutan. Formasi macam apa itu? Kekuatan semacam ini, bukankah itu mampu mencekik segalanya? Formasi Skynet benar-benar tak tertahankan. Anda harus tahu bahwa kekuatan ratusan roh emas gagak mayat adalah sudah sangat mengerikan. Setelah sekian lama, formasi besar Skynet masih kuat,
tetapi formasi 6 paku keling hanya dipotong beberapa kali, dan Skynet akan segera runtuh. Melihat pemandangan ini, Gan Gaohan mencibir, dan mendengus, formasi 6 paku keling sangat kuat, tetapi formasi Skynet tidak sia-sia. Begitu dia selesai berbicara, kisi-kisi dari seluruh formasi Skynet sekali lagi menjadi sangat cerah. Skynet, yang berada di ambang kehancuran, hidup kembali dalam sekejap, dan cahaya cemerlang berubah menjadi pedang besar, menebas ke arah formasi 6 paku keling. Tanda seru, bas, bas, bas. Pedang panjang Xia Guang memotong formasi 6 paku keling, percikan api cemerlang tersebar di mana-mana. Keenam formasi memukau sangat kuat, tetapi mereka bukan formasi pertahanan, dan mereka juga mulai bergetar terus-menerus setelah dipotong seperti ini. Feng Nu berdiri di tengah formasi 6 paku keling, melihat formasi 6 paku keling yang secara bertahap menjadi tidak stabil. Dengan ekspresi panik di wajahnya, formasi 6 paku keling tampaknya tidak mampu menahannya. Guiling berkata dengan senyum ringan, jangan khawatir, jangan khawatir. Meskipun formasi 6 paku keling tidak bagus dalam pertahanan, tidak mudah untuk menerobosnya dengan mudah, saya hanya melihat siapa yang menghabiskan lebih banyak. Pola sihir muncul lagi di bawah kaki roh hantu, dan energi luar biasa muncul dari pola sihir, dan 6 formasi memukau dengan cepat menjadi stabil di bawah kilatan energi ini. Dua formasi besar telah bertarung sedemikian rupa, tergantung pihak mana yang bisa bertahan sampai akhir. Pusat kekuatan di formasi 7 gunung semuanya menatap pemandangan ini dengan prihatin. Siapapun yang tidak tahan terlebih dahulu akan dirugikan, dan bahkan menentukan keberhasilan atau kegagalan perang ini. Krek, Wipe, Bu, ocehan. Dua formasi besar, satu di dalam dan satu di luar, saling mencekik, dan kekuatan yang dihasilkan mencapai lebih dari 100.000 dewa. Di bawah fluktuasi energi yang gila, riak di ruang menyebar sedikit demi sedikit. Jenderal Dewa di 12 tingkat, Tai Yiwei, dan orang-orang dari sisi lain semuanya membuka lebar pupil mereka, menatap pemandangan yang mengerikan ini. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Kekuatan yang sangat kuat ini mungkin bisa menggiling segala sesuatu di dunia menjadi bubuk. Dengan kekuatan kami tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. 1 batang dupa, 2 batang dupa, 3 batang dupa. Setengah jam setelah 2 putaran pencekikan, sebuah retakan besar tiba-tiba meledak di permukaan Skynet. Retak, itu seperti gelas kaca yang pecah. Hantu dalam formasi 6 paku keling, Feng Nu dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan wajah mereka hanya menunjukkan kegembiraan. Permukaan 6 pola sihir pada formasi 6 paku keling juga menyebarkan retakan seperti sisik ikan. Bibi mengelupas. 6 larik yang memukau juga tidak tahan dan mulai hancur. Mereka tidak tahan lagi. Saya harap formasi Skynet dapat menjebak mereka sampai mati. Sebagian besar kelas bawah tidak menyukai perang ini. Kemungkinan mereka selamat dari perang terlalu kecil. Bahkan jika mereka menang, imbalan yang mereka dapatkan tidak akan sebanding dengan risikonya. Melihat pemandangan ini, wajah tua Gan Gaohan menjadi serius. Rekan-rekan saya dari 7 gunung, kemenangan atau kekalahan Tiangong kita bergantung padanya. Pikiran Luo Zeng juga sedikit berubah. Mulut lebih dari 100 core Spirit Golden Cross sudah mulai menyeduh cahaya biru-biru, dan api biru yang mengalir akan meledak kapan saja. Boom! Skynet runtuh lebih dulu. Retakan yang menembus dari tanah ke langit langsung terbuka, dan seluruh formasi mulai menghilang di bawah perluasan retakan. Tetapi pada saat Skynet runtuh, 6 lingkaran sihir dalam 6 formasi yang memukau juga runtuh menjadi bubuk sebening kristal. Pergilah. Luo Zeng adalah yang pertama bereaksi. Melihat bahwa formasi 6 paku keling hancur, api biru yang mengalir di mulut arwah gagak emas mayat berubah menjadi berkas cahaya dan memuntahkan ke tengah formasi 6 paku keling. Wow. Setelah beberapa saat, pembangkit tenaga listrik di sekitarnya bangkit dari tanah satu demi satu, dan pedang parit surgawi yang besar itu juga ditarik keluar. Misalnya, Gan Gaohan, Qiu Yinhe, dan lainnya tampaknya mampu mengendalikan pedang parit surgawi dengan mudah. Tetapi ketika Li Beixue mengeluarkan pedang parit surgawi yang besar, jelas ada sedikit usaha pada wajah putih cantik itu, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan mengikuti irama banyak senior. Selain formasi Tai, formasi Taiming, formasi Taijin, formasi Taixiu, Del telah melancarkan serangan satu demi satu, kedua belah pihak telah mencapai momen paling kritis, dan semua orang melakukan yang terbaik. Pada saat ini, cahaya ungu melesat ke langit dalam formasi Taihao. Ekspresi suram dan bersemangat melintas di wajah Su Shou, cahaya ungu yang membubung ke langit tidak jatuh ke dalam susunan 6 paku keling yang rusak,
tetapi terbagi menjadi 6, berubah menjadi 6 pedang raksasa ungu besar, bergerak menuju 6 pedang besar lainnya, tebasan di kepala. Karena Susou memilih untuk memberontak, dia secara alami akan bertindak pada saat yang paling kritis. Bahkan jika Gan Gaohan dan yang lainnya sudah lama waspada terhadap Susou, mereka masih tidak punya waktu untuk merawatnya saat ini, dan itu yang paling mematikan. Pedang panjang ungu yang mendarat di langit yang dalam jatuh langsung ke arah 6 formasi besar, dan wajah orang-orang kuat di 6 formasi gunung lainnya tiba-tiba berubah. Apa yang dilakukan Gunung Taihao? Pemberontakan Susou. Saat ini, dia bersembunyi sangat dalam. Hao Zhen mengeluarkan kekuatan yang terkumpul dan mengerahkannya pada rekan-rekannya. Kakak Gan, jangan terganggu, aku akan melakukannya. Ning Suyuan terbang, dan permukaan pedang parit surgawi di bawah kakinya meledak menjadi cahaya kemasan. Wow, setelah bilah pedang parit surgawi dibalik, itu langsung melesat ke langit. Kekuatan Susou memang kuat, dan kekuatan formasi Taihao juga hebat, tapi pukulan Susou terbagi menjadi 6, dan Ning Suyuan masih bisa melanjutkan dengan seluruh kekuatannya. Seperti Gunung Taijin, Gunung Taixiu dan lainnya juga bisa dilanjutkan, namun karena terhalang Gunung Taihao, pasti akan terganggu. Pada saat 6 susunan yang memukau rusak, fluktuasi spasial yang kuat tiba-tiba meletus di dalam susunan, dan sekelompok orang bergerak serempak, dan menghilang dalam sekejap. Api biru yang mengalir yang dimuntahkan oleh arwah gagak emas mayat, termasuk sarana gemuruh yang dilepaskan oleh gunung-gunung lain, tiba-tiba menghilang. Di awal pertempuran di prefektur Qibei, sangkar langit dan bumi telah diturunkan. Namun, orang-orang seperti Feng Nu, Qiu Yinhe, dan Gan Lao masih memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari kurungan langit dan bumi. Tapi saat pertempuran terus berlanjut ke selatan, ruang lingkup sangkar langit dan bumi juga menyusut. Semakin kecil amplopnya, semakin kuat kekuatan sangkar langit dan bumi. Ketika ruang lingkup seluruh sangkar langit dan bumi dipadatkan hingga radius 10.000 li, bahkan keberadaan seperti Tuan Gan tidak dapat menggunakan ruang tersebut untuk berteleportasi. Namun, di dalam klan Jinwu, masih ada kekuatan gaib yang bisa menangkal sangkar langit dan bumi. Ini juga merupakan konspirasi kedua dari roh hantu. Di dalam formasi Taixiu, hantu dan 8 sosok lainnya muncul. Saat hantu itu muncul, banyak orang kuat dalam formasi Taixiu juga terkejut sesaat. Mereka diam-diam berjaga-jaga ketika mereka melihat semua anggota klan Golden Crow menghilang sekarang, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari klan Golden Crow ini akan begitu berani sehingga mereka akan langsung pindah ke lingkaran sihir. Hantu itu melirik Tuan Gunung Taixiu yang dekat, dan memuntahkan 2 kata dari sudut mulutnya, hancurkan formasi. Kemudian sayap hitam legam itu terbang menuju ketua Gunung Taixiu. Penguasa Gunung Taixiu menyipitkan matanya, dan menebas hantu itu dengan pedang panjang berwarna merah darah. Kedua pria kuat itu bertarung dengan sengit bersama. Itu juga merupakan gagasan dari para hantu bahwa klan gagak emas pindah ke formasi besar secara berkelompok. Meski formasi Skynet tercabik-cabik, ketujuh formasi tersebut tetap menjaga ketujuh formasi tersebut. Rute Yiyi adalah formasi 13 pedang spiritual dari parit surgawi, dan kekuatan penuh dari 13 pedang parit surgawi tidak boleh diremehkan. Formasi Taixiu adalah formasi angin berdarah. Dan formasi Taijin, baru saja melewati teleportasi besar, hantu, Feng Nu dan ratusan orang memang bisa menjauh, lagi pula, jaring langit telah rusak. Tetapi tujuan klan gagak emas tidak hanya untuk menghancurkan Skynet, tetapi untuk sepenuhnya menjatuhkan kelompok penguasa gunung ini. Sangat perlu untuk menghancurkan 7 gunung dan 7 formasi, tentu saja formasi Taihao tidak termasuk. Pada saat yang sama roh hantu bertarung sengit dengan penguasa gunung Taixiu, orang lain menyerang satu demi satu, merobek seluruh formasi Taixiu berkeping-keping. Untuk sementara, ketika Luo Zeng mengusir gagak emas roh mayat, dia melihat bahwa orang-orang dari klan gagak emas menghilang dalam sekejap, dan ada sesuatu yang salah di hatinya. Saat berikutnya, sayap biru tiba-tiba muncul di depan mata Luo Zeng, dan ujung sayap itu adalah Feng Nu. Feng Nu adalah eksekutor dalam klan gagak emas, dan hantu adalah otak klan gagak jin. Saat hantu mengusulkan rencana baru, Feng Nu setuju tanpa ragu. Dia sudah sangat membenci Luo Zeng, dan dia hampir tidak bisa mentolerir Luo Zeng hidup sekali lagi. Tentu saja, ada anggota lain dari suku Jinwu yang bermigrasi dengan Feng Nu, tetapi mereka secara alami berurusan dengan Gan Gaohan, Qiu Yinhe, dan orang kuat lainnya. Sekarang terserah kamu untuk memilih, kata Feng Nu dengan seringai, wajahnya yang seputih salju dan lembut, meskipun mengerikan, masih memiliki rasa yang istimewa. Suara Feng Nu turun, dan kedua sayap sudah menyelimuti Luo Zeng.
Sepasang sayap itu seperti sepasang tangan besar, memegang Luo Zeng ke dalamnya. Pada saat yang sama, pistol api di tangan Feng Nu menusuk langsung ke Luo Zeng. Tidak peduli betapa rumitnya Luo Zeng, tidak ada peluang untuk menang di hadapan kekuatan absolut. Di bawah belenggu langit dan bumi, sama sekali tidak mungkin bagi anak ini untuk menjauh seperti terakhir kali pria. Yang bertarung melawannya berulang kali akhirnya akan mati di tangannya. Feng Nu menghela nafas lega di hatinya, seolah-olah dia akhirnya membunuh seorang pria saingan. Sepasang sayap Feng Nu menamparkan ke dalam, dan tubuh Luo Zeng mencondongkan tubuh ke depan, melihat senjata api akan dikirim ke tubuh. Luo Zeng menarik napas dalam-dalam, berguling, dan menghindari ujung senjata. Tapi reaksi Feng Nu jauh lebih cepat daripada reaksi Luo Zeng. Tidak peduli bagaimana Luo Zeng berguling ke kiri dan ke kanan, tombak api kecil dan mematikan di tangannya selalu dapat mengikutinya, tampaknya tanpa hambatan. Ho! Diiringi dengan suara siulan dari pistol api, ujung pistol langsung mengarah ke dada Luo Zeng. Bertemu. Dalam sekejap mata, Luo Zeng telah menjadi orang yang terbakar. Luo Zeng aman dan sehat dalam api beberapa kali, dan Feng Nu tidak menyangka api akan membakar Luo Zeng. Tapi senjata ini mengandung 15.000 kekuatan suci. Luo Zeng disaksikan oleh Feng Nu menjadi Chaotic Source Realm, dia baru saja pergi dari Chaotic Source World selama beberapa bulan, dan dia masih dalam tahap awal Chaotic Source Realm. Belum lagi 15.000 bobot dewa, hanya 6 atau 7.000 bobot dewa yang cukup untuk mencapai batas roh sumber kekacauannya, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Tetapi beberapa hal selalu tidak terduga. Ding! Ketika Feng Nu menikam tubuh Luo Zeng, hanya ada suara garing. Roh sumber caotik dalam tubuh mengambil tombak dengan paksa, dan roh sumber caotik mulai melemah dengan cepat, tetapi ketika benar-benar habis, arti sebenarnya dari Dao dengan cepat menjadi bergolak lagi, berkumpul di setiap roh sumber caotik, dan membuat roh sumber caotik roh dengan cepat dikembalikan ke keadaan semula. Hah! Feng Nu memberi Luo Zeng tatapan tercengang, tapi Luo Zeng masih punya waktu untuk menunjukkan senyuman pada Feng Nu. Kematian. Feng Nu meledakkan kekuatan di tubuhnya terlepas dari itu, dan kekuatan yang terkumpul pada senapan api mencapai 25.000 dewa yang menakutkan, yang mendekati batasnya. Dia tidak tahu bagaimana Luo Zeng memblokir tembakan pertama, dan tidak ingin mengetahuinya, dan langsung meledakkan lebih dari 20.000 kekuatan ilahi. Wes, Yan Qiang, didorong oleh kekuatan yang kuat, menjerit dan langsung menuju ke kepala Luo Zeng. Tapi di hadapan senjata ini, Luo Zeng masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Mungkinkah dia masih menahan senjatanya sendiri? Saat pikiran ini terlintas di benak Feng Nu, dia merasakan aura panas datang. Aura ini tidak berasal dari tombak apinya sendiri, tetapi dari roh gagak emas mayat ke segala arah. Mayat roh emas gagak itu sepenuhnya mematuhi pengiriman Luo Zeng. Ketika Luo Zeng dijebak oleh Feng Nu, semua gagak emas arwah mayat yang tersebar di sekelilingnya telah mengelilinginya dan Feng Nu. Namun, gerakan Feng Nu sangat cepat, sebelum arwah gagak emas mayat dapat memuntahkan api biru yang mengalir, Feng Nu telah menikam Luo Zeng dengan pistol. Ketika Feng Nu menyadari bahwa tembakannya tidak berhasil, api biru yang mengalir dari roh mayat gagak emas telah menyapu. Bahkan jika Feng Nu juga pandai mengendalikan api, tidak mungkin bermandikan api seperti Luo Zeng. Pistol ini tidak dapat ditembus bagaimanapun juga. Sayap Feng Nu dijaga, tubuhnya yang sangat ramping mengepak ke belakang, seperti selembar kertas tanpa bobot, melewati celah di antara api biru yang mengalir, sementara Luo Zeng menerima pembaptisan nyala biru yang mengalir. Setelah Feng Nu awalnya berencana untuk menjauhkan diri, dia mencari kesempatan lain untuk mengalahkan Luo Zeng. Tapi Luo Zeng jelas tidak berniat membiarkan Feng Nu pergi dengan mudah. Dia baru saja melewati api biru yang mengalir, dan 3 gagak emas roh mayat telah mengelilingi mereka dengan tusukan miring, sayap yang melebar dari ketiga gagak emas roh mayat ini seperti bilah tajam. Ho ho ho, kekuatan tebasan gagak emas arwah mayat juga mencapai 20.000 bobot ilahi. Feng Nu hampir tidak bisa menolak, sosoknya masih berkibar di sepanjang sayapnya. Tepat ketika dia menghindari 3 gagak emas roh mayat, lebih dari 10 gagak emas roh mayat bergegas ke arahnya. Wow, 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 selain Core Spirit Golden Crows yang berencana untuk bertarung 1 lawan 1, lebih banyak Core Spirit Golden Crows berjalan ke arahnya, memuntahkan seteguk api biru yang mengalir. Tepat saat Feng Nu berbalik dari punggung gagak emas roh mayat, beberapa gagak emas roh mayat mencengkeram kepalanya. Ratusan roh mayat dan gagak emas bergantian bertarung, dan mereka benar-benar menjerat Feng Nu sampai mati. Tangan Feng Nu tiba-tiba terulur, dan ketika dia mengulurkan tangan, sepasang tangan halus meledak dengan kekuatan yang tidak cocok dengannya,
dan dia meraih 2 gagak emas arwah mayat dan bergema. Arwah gagak emas. Mayat, melayang di bawahnya, seperti kincir angin besar, itu menghapus semua gagak emas arwah mayat lainnya. Tetapi dalam proses pembersihan, sosok lain mendekat dengan tenang. Orang yang datang adalah Luo Zeng. Dia menghilang dari diagonal di atas sebuah panah tajam menembus, dan pedang itu mengenai punggung Feng Nu. Di bawah perlindungan Chaotic Soul Spirit, pedang Luo Zeng tidak pernah melukai Feng Nu, tetapi wajah Feng Nu menunjukkan keterkejutan, dan kekuatan pedang biasa Luo Zeng melampaui kekuatan puluhan ribu dewa dengan beberapa serangan pedang lagi, Chaotic. Miliknya Origin Spirit mungkin juga habis anak ini. Memiliki kekuatan untuk bunuh diri. Pikiran yang tidak dapat dipercaya muncul di hati Feng Nu. Swoosh! Gadis Phoenix mengangkat sayapnya dan ingin menjaga Luo Zeng, tetapi Luo Zeng berlari lebih cepat dari kelinci setelah pukulan, dan menghilang di belakang roh mayat Jinwu dalam sekejap mata, diikuti oleh lebih banyak roh mayat gagak emas muncul. Setelah Luo Zeng mengendalikan gagak emas arwah mayat ini, dia berpikir dalam benaknya bagaimana menggunakan arwah gagak emas arwah ini. Arwah gagak emas arwah itu sendiri kebal terhadap air dan api, kebal terhadap pedang dan senjata, dan kekuatan aliran biru api bahkan lebih kuat mengerikan. Kerugiannya adalah tubuhnya terlalu besar dan kecepatannya terlalu lambat. Terhadap keberadaan yang kuat seperti Feng Nu, Anda hanya bisa mengandalkan angka. Tapi bagaimana memperkenalkan orang yang kuat seperti Feng Nu ke dalamnya adalah masalah namun. Feng Nu sebenarnya sebuah teleportasi besar melompat dan mengenai lengan Luo Zeng. Luo Zeng takut Feng Nu akan menggunakan teleportasi besar lagi untuk melarikan diri. Melihat situasi saat ini, dia seharusnya tidak dapat melakukan teleportasi besar sendirian. Bang! Dengan suara teredam, seekor gagak emas roh mayat dihancurkan lagi oleh Feng Nu, tetapi lebih banyak gagak emas roh mayat menyelimutinya. Mayat roh gagak emas ini seperti formasi besar yang bisa bergerak, menjebak Feng Nu lapis demi lapis. Ketika Feng Nu melewati antara 2 gagak emas arwah mayat, Luo Zeng turun lagi seperti hantu. Serangan pedang lain datang dari punggung Feng Nu dari atas ke bawah. Jika bukan karena roh sumber Chaotic, pedang ini bisa memotong sepasang sayap Feng Nu. Ketika Feng Nu berbalik dan ingin menangkap Luo Zeng, yang menunggunya adalah gagak emas yang tidak dapat dicabik atau digenggam. Saat Luo Zeng melawan Feng Nu, ada juga celah antara klan gagak emas dan istana Taitian dalam ayunan penuh. Rencana hantu itu memang bagus, tidak ada ahli di 7 gunung yang mengharapkan klan Jinwu mengambil inisiatif untuk berteleportasi ke formasi pegunungan. Dalam sekejap mata, formasi besar formasi Taiming, formasi Taijin, dan formasi Taixiu dihancurkan sepenuhnya oleh klan gagak emas. Namun, pembangkit tenaga listrik di 7 gunung tidak lemah. Bahkan jika kamu kehilangan berkah dari lingkaran sihir, kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Penguasa gunung Taiming mengayunkan pedang panjangnya, dan sedikit darah keluar. Dunia berdarah besar menyebar menghadapi pertempuran yang begitu sulit, penguasa gunung Taiming langsung turun ke seluruh dunia. Senjata peradaban Safir Luo Zeng dan senjata peradaban surgawi Dewa Jahat keduanya terbatas pada surga ke-13 dan surga ke-11, kekuatan senjata peradaban itu menakutkan, tetapi karena tekanan dari sisi lain, Luo Zeng bukan juga Tulhu pernah mengerahkan kekuatan penuhnya. Senjata peradaban penguasa Gunung Taiming berasal dari 30 surga, dan kekuatan yang meletus oleh token di sisi lain alam Desire sama sekali tidak sebanding dengan yang ada di alam warna. Darah datang. Sedikit darah itu menyebar, mencakup jarak jutaan mil. Dalam 1 juta mil adalah dunia berdarah. Mata semua orang penuh dengan warna merah. Ini adalah dunia berdarah penguasa Gunung Taiming. Aturan di daerah ini telah diubah olehnya. Dikatakan bahwa dunia berdarah ini dapat menekan kekuatan semua garis keturunan lain dan menggunakannya untuk memperkuat diri kekuatan darahmu. Wosh! Guru Gunung Taiming memegang pedang panjang, yang telah berubah menjadi cahaya berdarah dan menembus anggota suku Jinwu. Kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa turun ke dunia ini. Hantu di kejauhan mengeluarkan tawa menyeramkan, dan sayap hitam di punggungnya terbentang, dan potongan bulu hitam melayang ke udara. Bulu-bulu hitam ini menyebar dengan cepat seperti kelompok iblis yang bermekaran di atas kertas putih. Segera, dunia lain menutupi dunia berdarah. Potongan gumpalan tinta hitam mengambang di seluruh dunia, dan gumpalan tinta ini seperti hantu, terbang menuju makhluk itu ke segala arah. Seorang Tai Yiwei tidak bisa mengelak tepat waktu, dan diserang oleh bola tinta, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi hitam. Dia melihat tangan dan kakinya, ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Namun ketakutan itu hanya berlangsung sebentar. Paku hitam menembus punggungnya, rongga matanya cekung,
tubuhnya membengkak dengan cepat, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi monster yang bengkok dan tak terlukiskan. Setan dari Taman Ilusi, mari kita dilahirkan, hahaha. Hantu tertawa keras. Senjata peradaban yang dia bawa termasuk dalam kategori pemanggilan, setelah digunakan, semua yang ada di dunia akan menjadi pengorbanan. Semakin banyak pengorbanan yang Anda korbankan, semakin kuat Demon of Illusory Court. Jika cukup banyak produk unggulan yang dikorbankan, eksistensi sekuat Kaisar Jun dan Kaisar Timur bahkan bisa lahir. Gagak emas dan ras manusia bertarung satu sama lain, dan banyak pengawal Tai dan jenderal di 12 jalan hanya menonton pertunjukan. Mereka sama sekali tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di level itu, dan klan Golden Crow merampas sejumlah besar Golden Crows. Setelah para hantu mengorbankan bola tinta ini, wajah orang-orang di 12 level tiba-tiba menjadi sangat jelek. Korbankan lingkaran sihir. Semua orang mundur ke celah. Kita tidak bisa menahan benda itu. Tai Yiwei yang tak terhitung jumlahnya dan dunia pantai lainnya berlari dengan panik ke celah itu. Setiap kali dunia turun, aturan diubah. Untungnya, tidak ada lagi dunia yang turun kecuali penguasa Gunung Taiming dan dunia hantu yang turun. Sua-sua-sua, lusinan gumpalan tinta tiba-tiba muncul di atas celah Tianxun, gumpalan tinta yang melayang di udara ini tiba-tiba mengalir turun, penjaga Tai bintang 5 itu belum memasuki lingkaran sihir celah Tianxun di dalam, gumpalan tinta ini melekat pada tubuh. Kulit para Tai Yiwei itu telah berubah menjadi hitam pekat, tubuh mereka retak, rongga mata mereka cekung, dan seluruh tubuh mereka telah berubah menjadi monster jenis lain, bergegas menuju mantan rekan mereka dengan cepat. Wow! Salah satu monster hitam melolong dan langsung mendatangi dewa jahat itu. Ketika monster hitam itu masih berjarak 2 atau 3 kaki dari dewa jahat itu memancarkan cahaya, dan dewa jahat itu dengan ringan melumpuhkan token berbentuk belah ketupat yang dibentuk dengan melapiskan energi fusi. Bang! Token berbentuk berlian itu meledak tepat di atas kepala monster hitam itu. Mencari kematian, kata dewa jahat itu datar. Kepala monster hitam itu hancur berkeping-keping, dan sepertinya mustahil untuk bertahan hidup. Tapi monster hitam yang kehilangan kepalanya berjuang 2 kali di tanah, lalu bangkit lagi, dan kepalanya kembali ke keadaan semula. Karena monster yang diproduksi di dunia ini, apakah mereka abadi di dunia ini? Dewa jahat bergumam. Gerakan besar ledakan token berbentuk berlian menarik perhatian lebih banyak monster hitam, setelah menatap dewa jahat untuk beberapa saat, semua monster hitam itu mengejarnya. Dewa jahat melirik Tianxun Pass tidak jauh, dia punya cukup waktu untuk kembali ke Tianxun Pass. Tapi saat dia menggerakkan kakinya, ada kilatan cahaya di matanya. Langkah-langkah di bawah kakinya hanya sedikit lebih lambat, dan jalan kembali ke celah Tianxun telah dipotong oleh sejumlah besar monster hitam. Monster hitam ini berkerumun, dan bahkan dewa jahat pun harus mundur. Adegan ini secara alami dilihat oleh banyak dewa di Tianxun Pass. Jenderal bernama Tulhu itu sepertinya tidak akan kembali. Apakah kamu ingin membantunya? Biarkan dia menjaga dirinya sendiri. Tulhu juga menunjukkan kekuatan besar di Tianxun Pass, tetapi karakternya ditakdirkan untuk menjadi berbeda. Orang-orang itu menyenangkan, dan para jenderal yang telah bertempur di medan perang selama bertahun-tahun memiliki kekaguman naluriah terhadap dewa-dewa jahat, jadi mereka secara alami tidak mau menyelamatkan mereka. Setelah menjadi tubuh terbelah Daolian, dewa jahat menjadi sangat berhati-hati. Setidaknya dalam benaknya, dia tidak dapat berpikir untuk memberontak terhadap Luo Zeng. Tetapi dalam huru-hara, dewa jahat membuat reaksi yang sangat naluriah, menggunakan monster hitam ini untuk menjauhkan diri dari Luo Zeng. Dalam jarak tertentu, Luo Zeng dapat mengendalikan dewa jahat secara sewenang-wenang, dengan satu pemikiran, dewa jahat hanya dapat berhenti di tempat dan tidak dapat bergerak, tetapi jarak perpecahan Daolian tidak akan terbatas, pasti ada batasnya. Sekarang dikejar oleh monster hitam ini adalah kesempatan bagi dewa jahat, kesempatan untuk menguji jarak sejauh ini. Wow. Monster hitam itu merentangkan kaki mereka dan langsung mengejar dewa jahat. Dewa jahat itu seringan burung layang-layang, dan terbang ke depan mendekati tanah. Setiap kali dewa jahat melewati jarak tertentu, itu akan menarik sejumlah kekuatan ilahi dari dunia dalam tubuh Luo Zeng. Saat Daolian terbelah, dewa jahat dapat memperoleh kekuatan ilahi dari Luo Zeng, dan kekuatan ilahi ini datang dari itu diekstraksi dari alat peradaban Tianzi. Dalam jangkauan yang dapat dikendalikan Luo Zeng, energi alam dewa jahat terus-menerus mengekstraksi kekuatan para dewa. Begitu dewa jahat tidak dapat mengekstraksi kekuatan Senjun, itu berarti dia juga berada di luar kendali Luo Zeng. Dia merangkak di punggung gagak emas roh mayat untuk beristirahat sejenak, bukan tugas yang mudah untuk mengendalikan begitu banyak gagak emas roh mayat. Setelah melawan Feng Nu 2 kali,
Luo Zheng hanya mengembalikan kendali ke Di Jun. Di tangan Di Jun, Core Spirit Golden Cross ini tampak lebih fleksibel. Boom! Feng Nu tiba-tiba meledak menjadi nyala api. Nyala api semacam ini mungkin tak tertahankan bahkan untuk Qiu Yinhe dan yang lainnya, tetapi dikelilingi oleh lapisan gagak emas arwah mayat, tidak ada satupun sinar api yang lolos. Mungkin itu karena amarahnya, dan dia lupa bahwa Luo Zheng sama sekali tidak takut pada api. Hah! Ketika Luo Zheng sedang beristirahat, dia menemukan bahwa dewa jahat sedang berlari ke arah timur. Dalam sekejap pikirannya, dia telah mendarat di benak dewa jahat. Melalui penglihatan dewa jahat, dia melihat lusinan monster hitam yang terdistorsi dalam sekejap. Apakah monster hitam ini diproduksi setelah dunia datang? Luo Zheng membaca ingatan dewa jahat, dan pada saat yang sama menemukan bahwa ketika dewa jahat dikejar oleh monster hitam, dia akan menarik kekuatan ilahi dari waktu ke waktu, yang agak aneh. Kamu tidak bisa pergi lebih jauh ke timur, membunuh monster hitam ini, dan kembali padaku. Perintah Luo Zheng bergema di benak dewa jahat, dan kemudian dia meninggalkan pikiran dewa jahat. Tulhu mengatupkan giginya, dan tubuhnya membeku di tempat. Dia berkata pada dirinya sendiri jauh di dalam hatinya bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi perintah Luo Zheng tidak bisa dilanggar sama sekali. Desir, desir, deru. Dewa jahat itu mengulurkan tangannya, dan memukul token berbentuk berlian ke arah para monster. Bang 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 bang. Setiap token berbentuk berlian meledak di kepala monster hitam ini. Tapi monster hitam ini pada dasarnya abadi, meski hancur berkeping-keping, mereka masih bisa pulih utuh. Setelah kelahiran kembali, monster hitam itu tampak lebih besar ukurannya, dan kekuatan yang terkandung dalam tubuh monster itu tampak sedikit lebih besar. Monster hitam ini akan tumbuh. Dewa jahat mengangkat alisnya, dan pikiran lain muncul di hatinya. Tanpa ragu-ragu, dia membalik tubuhnya di udara, dan token berbentuk berlian meledak ke arah monster hitam ini lagi. Bang bang bang. Dengan pengeboman terus-menerus Luo Zheng, monster hitam ini terus-menerus dibangkitkan dari kematian, dan setiap kali mereka dibangkitkan, kekuatan mereka semakin kuat. Pada saat ini, bahkan hantu yang jauh di area inti menunjukkan sedikit kebingungan di wajah mereka. Dunia tempat hantu turun disebut dunia pengadilan ilusi. Begitu iblis pengadilan ilusi muncul, mereka tidak akan mati. Mereka akan terlahir kembali setelah dibunuh, dan akan terus bertambah dengan jumlah kelahiran kembali. Pertumbuhan ini hampir tak ada habisnya. Hampir semua lawan akan berhenti menyerang monster taman ilusi setelah menemukan karakteristik monster taman ilusi ini, bagaimanapun, membunuh monster taman ilusi dengan cara ini hanya akan meningkatkan kekuatannya. Tapi ratusan mil jauhnya, ada seorang pria yang berulang kali membunuh monster taman fantasinya, dan kumpulan monster taman fantasi ini juga berkembang pesat. Bagaimana hantu itu tahu bahwa dewa jahat hanya secara mekanis menjalankan perintah Luo Zheng, dan itu juga merupakan rencana untuk mendorong perahu di sepanjang jalan. Catur, cahaya pedang menebas punggung Feng Nu. Ketika pedang ini ditebang, Feng Nu telah mengambil tindakan pencegahan, dan dia melipat pedang panjang Luo Zheng menjadi dua bagian dengan backhand, dan kemudian dia menembak kepala Luo Zheng lagi. Menghadapi Feng Nu yang semakin marah, Luo Zheng secara mengejutkan tenang. Memiringkan kepalanya sedikit ke belakang, dia menghindari tembakan itu dan mundur ke belakang Core Spirit Golden Crow. Bahkan jika Feng Nu ingin mengejarnya, roh mayat dan burung gagak emas menumpuk lagi, dengan kuat menghalangi jalannya. Gagak emas mayat roh ini seperti hutan yang bergerak, Luo Zheng adalah pemburu yang bersembunyi di hutan ini, dan Feng Nu adalah binatang buas yang terperangkap di hutan. Selama dia menunggu kesempatan, Luo Zheng akan menusuk Feng Nu dengan pedang dari waktu ke waktu. Pedang ini tidak bisa melukai Feng Nu, tapi bisa memakan roh sumber kekacauan di tubuh Feng Nu sedikit. Selama cukup banyak pedang yang ditusuk, Luo Zheng dapat membunuhnya. Feng Nu tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh ke dalam situasi yang aneh, roh-roh mayat Jinwu ini sangat fleksibel sehingga kemanapun dia melarikan diri, mereka selalu bisa menghentikannya. Pada awalnya, dia masih peduli dengan wajahnya dan tidak memanggil anggota klannya. Tapi setelah dipotong 3 atau 4 pedang oleh Luo Zheng, Feng Nu merasakan krisis di hatinya. Jika Anda tidak pergi dari sini, saya khawatir Anda akan mati. Dipaksa melakukan ini oleh seorang junior, Feng Nu merasa sangat sedih di hatinya. Tapi setelah dia mengirimkan transmisi suara, tidak ada yang terjadi. Orang-orang gagak emas lainnya bertarung dengan sengit, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya untuk menyelamatkannya. Wosh! Menghindari ayunan sayap gagak emas arwah mayat lagi, Feng Nu mengertakkan giginya, kilau magis melintas di sayapnya. 100 Phoenix Spirit Dance. Kekuatan darah Feng Nu terbangun lagi,
cahaya biru muda bermekaran di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat fleksibel. Dengan sedikit jentikan sayapnya, 100 hantu telah berubah. Selama ada sedikit celah di depan, hantu itu bisa keluar. Dari kejauhan, sepertinya tubuh Feng Nu bisa besar atau kecil, kurang lebih. Sekarang dia hanya ingin menyingkirkan Luo Zeng, dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan darah untuk menampilkan teknik tubuhnya yang menyelamatkan jiwa. Bahkan karakter di level Master Gunung tidak dapat membedakannya dalam waktu sesingkat itu. Ketika Luo Zeng melihat gadis-gadis Phoenix besar dan kecil itu, dia terpesona untuk sementara waktu. Jika masih Luo Zeng yang mengendalikan gagak emas roh mayat ini, saya khawatir Feng Nu tidak akan dihentikan. Tapi lawan yang dihadapi Feng Nu sekarang sebenarnya adalah Di Jun. Senyum muncul di wajah tampan Di Jun. Bai Feng Lingwu adalah kemampuan fisik unik dari klan Jinwu, dan kemampuan magis ini diciptakan oleh dirinya sendiri. Rao Feng Fei sangat fleksibel dan menciptakan berbagai rintangan visual, tetapi Di Jun dapat melihatnya sekilas. Huho, mayat roh gagak emas di lapisan terluar bergerak, diikuti oleh lapisan tengah, dan kemudian gagak emas di lapisan terdalam. Itu karena roh mayat dan gagak emas ini saling bergerak, klon gadis Phoenix besar dan kecil itu benar-benar hancur, dan gadis Phoenix asli bergegas menuju lorong yang tidak terbuka. Melalui lorong ini, dia bisa melihat langit di luar. Tepat ketika Feng Nu mengira dia bisa melarikan diri dan naik ke surga, dua roh mayat, Jin Wuqi, bergegas ke arahnya. Retak, klik. Cakar raksasa dari 4 gagak emas arwah mayat langsung menekannya di tengah, tidak bisa bergerak lagi. Feng Nu membuka pupil matanya lebar-lebar, menyaksikan Luo Zeng muncul dari bawah arwah gagak emas mayat, dia penuh dengan ekspresi seperti neraka. Luo Zeng datang dengan pedang panjang yang baru saja dipegang Feng Nu. Luo Zeng adalah pedang ular Teng di tangannya. Lebih dari separuh roh sumber caotik miliknya telah dikonsumsi, dan dia mungkin tidak dapat menahan tebasan pedang ular melonjak. Pada saat ini, Feng Nu akhirnya mengerti bahwa dia bukan tandingan pemuda di depannya. Dan hanya 2 tahun yang lalu, Feng Nu bisa menghancurkannya dengan jari-jarinya. "Mengapa kamu menghancurkan tubuhku?" tanya Feng Nu. Dia telah tenang untuk sementara sebelumnya, dan kebencian di hatinya juga dikosongkan. Tapi Luo Zeng bisa melihat melalui Bai Feng Lingwu sekilas, masih membuat Feng Fei merasa tidak bisa dipercaya. Luo Zeng tidak menjawab pertanyaan Feng Nu, juga tidak membunuhnya dengan pedang. Ketika Feng Nu menanyakan kebingungan ini, Luo Zeng menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku tidak melihat gerakanmu." Begitulah. Feng Nu bahkan lebih bingung. "Ada orang lain yang melihat gerakanmu," kata Luo Zeng. Siapa? Di mata Feng Nu, Di Jun mungkin satu-satunya yang bisa melihat sekilas. Tidak mungkin Di Jun ada di sini, apalagi membantu anak ini. Luo Zeng tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hantu muncul dari atas kepalanya, yaitu Di Jun sendiri. Mata gesit Feng Nu terbuka lebar, dan ribuan pikiran dan kemungkinan melintas di benak Feng Nu. "Kamu adalah..." Dia pikir itu adalah sisa jiwa Di Jun, tetapi ada celah di napasnya, tapi Feng Naluri Nu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu tidak diragukan lagi adalah Di Jun sendiri. "Saya Hao Tian Di Jun," jawab Di Jun. Saat menghadapi Feng Nu, Di Jun menunjukkan keagungan yang unik, yang cukup untuk membuat klan Jinwu tunduk. "Tapi kamu tidak." Feng Nu memiliki keraguan di hatinya, tapi dia tidak berani. "Aku bukan Di Jun, Lo," kata Di Jun. "Aku Hao Tian Di Jun yang asli, gagak emas besar pertama yang lahir di antara langit dan bumi. Benih dari dunia induk adalah salah satu klonku." Di Jun di dunia ibu tahu asal-usulnya, tapi dia tidak pernah mengumumkan masalah peradaban nomor 77. Ketika Feng Nu tiba-tiba mendengar penjelasan seperti itu, orang bisa membayangkan keterkejutan di hatinya. Klan gagak emas adalah kekuatan super dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Semua orang di seluruh klan gagak emas hanya patuh tanpa syarat kepada Di Jun. Tapi dari apa yang dikatakan Di Jun di depannya, Di Jun di dunia induk hanyalah tiruan dari Di Jun di depannya. Aku tidak percaya." Ada sedikit keruntuhan di wajah Feng Nu. Beberapa orang penuh energi dan semangat juang sepanjang tahun, itu karena orang-orang seperti itu memiliki keyakinan yang sangat kuat, dan keyakinan Feng Nu adalah Di Jun sendiri. Begitu keyakinan ini runtuh, akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. "Luo Zeng," kata Di Jun. Luo Zeng menikam dengan pedang, dan pedang Teng Snake yang tajam meledak dengan kekuatan yang kuat dan menusuk bahu dengan puff. Kekuatan tubuh fisik Feng Nu memang di luar dugaan Luo Zeng. Luo Zeng menikam 3 pedang berturut-turut. Roh sumber kekacauan Feng Nu akhirnya kelelahan, dan pedang panjang Luo Zeng menembus bahu Feng Nu. Saat darahnya menyembur keluar, cahaya keemasan di mata Di Jun menyala,
dan darah berubah menjadi benang merah tipis yang melayang di depannya. Avatar saya memberi Anda kekuatan supernatural Mengyin Huaxue, yang dapat merangsang potensi Anda, tetapi juga secara tidak langsung mengendalikan Anda. Dijun berkata Mengyin Huaxue diciptakan oleh anak muda saya, dan kekuatan supernatural ini memiliki kelemahan besar, tapi kekurangan ini telah saya selesaikan nanti. Keberadaan seperti Dijun setara dengan hidup lebih dari 1000 era kacau di pantai seberang. Keterampilan, kekuatan supernatural, dan konsep yang dibuat sebelumnya memiliki cukup waktu untuk menyimpulkan, dan mereka secara alami akan menjadi semakin sempurna. Di bawah kendali Dijun, benang tipis yang dibentuk oleh darah berputar, dan pada saat yang sama, seberkas cahaya ditarik keluar. Ketika bintik-bintik cahaya muncul, mereka terlipat menjadi pola aneh di udara. Luo Zeng menatap bintik-bintik cahaya ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu apa bintik-bintik cahaya ini. Kekuatan darah, jawab Dijun. Mendengar kata-kata Dijun, Luo Zeng dan Feng Nu menunjukkan ekspresi aneh di mata mereka. Kekuatan garis keturunan selalu tersembunyi di dalam esensi darah, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya diekstrak. Ini adalah pertama kalinya Dijun menunjukkan kekuatan garis keturunan sendirian. Setelah Dijun mengekstraksi kekuatan pembuluh darah, dia mulai mengatur titik cahaya, dia mendorong beberapa titik cahaya lebih jauh dan beberapa titik cahaya lebih dekat. Setelah menyesuaikan bolak-balik, dia menurunkan titik cahaya ini ke dalam darah. Saat menyesuaikan titik cahaya, Luo Zeng memiliki sedikit keakraban. Titik cahaya jauh dan dekat ini sangat mirip dengan titik cahaya di dunia misterius. Tetapi jarak antara titik cahaya di dunia misterius sangat lebar, dan jumlahnya banyak, tidak seperti beberapa di depan Anda. Setelah beberapa saat, Dijun menyesuaikan titik cahaya ini. Bintik-bintik cahaya yang mempertahankan posisinya masing-masing menyatu ke dalam darah lagi. His, darah berubah menjadi benang tipis dan masuk ke dalam lukanya. Ketika darah telah sepenuhnya masuk, Feng Nu menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Garis keturunan yang disesuaikan oleh Kaisar Jun berbeda dari yang asli, dan akan ditolak oleh garis keturunan di tubuh Feng Nu. Ketika dua garis keturunan bersaing, akan ada rasa sakit yang tak tertahankan. Itu juga karena kemauan Feng Nu yang luar biasa sehingga dia secara paksa menahan rasa sakit seperti itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Garis keturunan yang diubah oleh Kaisar Jun lebih kuat, dan dia terus mengasimilasi garis keturunan yang tersisa di tubuh Feng Nu setelah beberapa saat, garis keturunan di tubuh Feng Nu telah sepenuhnya diubah. Mayat roh emas gagak yang awalnya meraih Feng Nu juga melepaskan cakar tajam besar mereka. Refleks terkondisi Luo Zeng umumnya mundur selangkah, menunjukkan tatapan waspada. Lagi pula, wanita ini ingin membunuhnya berkali-kali, jadi dia harus waspada. Jangan khawatir, dia tidak bisa membunuhmu, kata Dijun. Mengapa? Luo Zengqi bertanya. Karena setelah transformasi, dia hanya bisa tunduk padaku, jawab Dijun. Ekspresi Feng Nu juga menjadi sangat rumit. Dia sangat membenci Luo Zeng di dalam hatinya, dan ingin menyingkirkan Luo Zeng dengan cepat, tetapi tubuhnya sangat tahan terhadap tembakan itu. Ini tidak berasal dari perbudakan spiritual, tetapi dari perbudakan darah. Faktanya, perbudakan semacam ini selalu ada sejak lahirnya klan Golden Crow. Dari Golden Crows kecil biasa di seluruh langit hingga banyak bansi di sarang dewa, mereka semua percaya dan tunduk tanpa syarat kepada Dijun. Jenis ini penyerahan terukir dalam darah. Oleh karena itu, hanya ada sedikit pengkhianat di klan Golden Crow, dan mereka yang mengkhianati seringkali berarti darah mereka tidak murni, dan mereka juga akan dibenci dan dibenci oleh Golden Crows, sama seperti Feng Ge dan Selirian, ini adalah darah memuja. Ini juga yang menjadi alasan mengapa keluarga Irmaus bisa mengendalikan tikus lain sesuka hati. Luo Zeng adalah juru bicara peradaban nomor 77 saya. Mulai sekarang, Luo Zeng akan menjadi tuanmu, kata Dijun lagi. Ketika Feng Nu mendengar ini, wajahnya penuh ketidakpuasan, tubuhnya dan bahkan sepasang sayap di punggungnya bahkan sedikit gemetar, tetapi instingnya memaksanya untuk menundukkan kepalanya, dan dia hampir menggertakkan giginya dan berkata, "Ya, Tuan. Dia masih gila sekarang." Seolah ingin bunuh diri, sekarang dia hormat. Luo Zeng kagum pada adegan ini, sebuah pikiran muncul di hatinya tiba-tiba, darahnya telah diubah, jika darahnya disuntikkan ke orang Golden Crow lainnya secara in vivo. Kamu sangat pintar, Dijun tersenyum tipis. Pemujaan darah semacam ini terukir dalam naluri, dan tentu saja, itu hanya berlaku untuk orang Jinwu. Di bawah perintah Dijun, Feng Nu mengeluarkan darahnya sendiri dengan enggan. Gagak emas roh mayat yang awalnya terbungkus bola dengan cepat terpisah, dan Feng Nu yang paling dalam mengendarai gagak emas roh mayat, dan setelah mengunci ke target, dan berlari ke sisi itu. Di udara tidak jauh,
Li Beixue menginjak pedang parit surgawi dengan ekspresi yang sangat serius. Berdiri di depannya adalah seorang anggota klan Jinwu yang kekar. Pria Jinwu ini bernama Du Hai, dan dia adalah pemimpin pengawal. Bagi Li Beixue, Du Guai adalah lawan terkuat yang pernah dia hadapi. Dalam pertempuran semacam ini, jika dia tidak hati-hati, dia akan jatuh. Wajah standarnya yang diunggulkan penuh dengan kehati-hatian dan keseriusan. Usia tulangmu sepertinya sangat pendek. Du Hai melebarkan sayapnya, mengangkat tangan kanannya sedikit, dan ular api perlahan berenang di sekitar lengannya. Jarang melihat kejeniusan muda seperti itu, hehe Li Beixue. Sebelumnya Du Kai bisa selesai berbicara, ujung jari kakinya dengan ringan mengetuk pedang parit surgawi, dan pedang parit surgawi tiba-tiba terbalik, menebas ke arah Du Kai dengan kekuatan tertinggi, itu berjalan dengan liar di sepanjang tubuh pedang-pedang Tianzu. Dia memiliki dua belati setinggi dua kaki di tangannya, dan kedua belati ini bukanlah benda biasa. Wosh! Saat kedua belati itu berkelebat, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia menghilang dari pandangan Du Hai dalam sekejap. Detik berikutnya, Li Beixue muncul di sisi kanan Du Kai. Pedang parit surgawi menebas dari sisi kiri, sementara Li Beixue menyerang dari sisi kanan, kedua ujungnya buntu. Itu ide yang bagus. Du Kai memiliki ekspresi tertarik di wajahnya, sayang sekali kekuatanmu terlalu lemah. Du Kai melebarkan sayapnya, memilih untuk menghindari pedang parit surgawi di sebelah kiri, dan bergegas menuju Li Beixue. Jejak keterkejutan melintas di mata indah Li Beixue, dan dia melambaikan tangannya dalam sekejap. Caca-caca-caca. Hanya dalam dua tarikan napas, Li Beixue menebaskan ratusan pedang ke tubuh Du Hai. Meskipun kekuatan dari ratusan pedang ini tidak lemah, tetapi mereka gagal mematahkan roh sumber kekacauan Du Chai, secara alami tidak mungkin untuk melukai Du Chai. Aku sudah mengatakan semuanya, kekuatanmu tidak cukup, kata Du Kai dengan senyum di wajahnya. Li Beixue mengerutkan kening, bersandar, sedikit di udara, seperti burung layang-layang terbang, mencoba melarikan diri kembali ke pedang parit surgawi. Du Guai telah berhenti di depan Li Beixue selangkah lebih maju, melebarkan sayapnya yang lebar, dan ular api yang tak terhitung jumlahnya terbang di sepanjang sayap, dan ular api ini dengan cepat membentuk jaring api besar, menutupi bagian dalam Li Beixue. Sayang sekali jenius seperti itu dicekik seperti ini, tes-tes Du Hai menjilat bibirnya, wajahnya menunjukkan kegembiraan, dan dengan tarikan ringan, jaring api mulai menyusut dengan cepat. Li Beixue tidak sekuat Luo Zeng, dan dapat menahan semua nyala api. Jika jaring api benar-benar menyusut, tidak sulit membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Tepat ketika kecantikannya memudar, roh mayat Golden Crow terbang turun dari duri miring, dan dengan paksa menembus jaring api untuk datang ke sisi Li Beixue. Li Beixue sedikit putus asa saat ini, tiba-tiba melihat Luo Zeng bergegas masuk, wajahnya sedikit terkejut, mengapa kamu masuk? Luo Zeng tidak menjawab kata-kata Li Beixue, tetapi menunjuk ke langit. Feng Nu sedang mengendarai yang lain roh mayat gagak emas mendarat di samping Du Hai. Pada saat yang sama ketika gadis Phoenix turun, lebih dari selusin Core Spirit Golden Crows mengikuti di belakangnya. Setelah Du Hai melihat mayat gagak emas, dia berkata dengan jijik butuh waktu lama untuk merebut lebih dari selusin dari mereka dan anak itu masih hidup. Di mata Du Hai dan orang Jinwu lainnya, Feng Nu adalah dibunuh karena kecerobohannya sendiri. Hanya dengan begitu arwah gagak emas arwah akan hilang, dan juga tugasnya untuk merebut kembali arwah gagak emas arsip. Tapi setelah sekian lama, Feng Nu tidak hanya gagal mendapatkan kembali semua gagak emas roh mayat, tetapi bahkan Luo Zeng tidak berurusan dengan mereka. Aku sudah mencoba yang terbaik, kata Feng Nu dengan mata berbinar. Du Hai mengalihkan perhatiannya dari Feng Nu, menatap Luo Zeng dan Li Beixue di sisi berlawanan dan tersenyum. Aku tidak tahu mengapa kamu memasukkan dirimu ke dalam perangkap. Karena kamu masuk, mari kita mati dengan cewek cantik itu. Jaring api yang awalnya dihancurkan oleh Luo Zeng kembali ke keadaan semula, dan pada saat yang sama menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat. Li Beixue juga penuh kebingungan, tetapi Luo Zeng tidak menjawab pertanyaannya. Melihat jaring api menutup dengan cepat, Li Beixue menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak bisa menahannya. Tiga kristal es muncul dari kepala Li Beixue. Ketika tiga kristal es seperti salju muncul, suhu di sekitar Li Beixue anjlok. Kepompong es besar menyelimuti dia dan Luo Zeng. Kepompong es ini juga memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, meski kekuatan 20.000 dewa menghantamnya, ia masih bisa dipatahkan. Namun, sebagai tanda pihak lain, gajah salju dan kristal es hanya memiliki efek pertahanan pasif, dan tidak dapat digunakan sebagai tanda utama pihak lain. Perpaduan Li Beixue atas tanda pihak lain ini hanyalah sebuah kemungkinan. Mendesis.
Jaring api langsung menyelimuti permukaan kepompong es, dan kobaran api terus-menerus melelehkan es. Kepompong es paling banyak dapat mendukung lebih dari selusin waktu bernapas. Setelah kepompong es pecah, kita masih akan mati, kata Li Beixue putus asa. Dia melirik Luo Zeng, tetapi menemukan bahwa wajah Luo Zeng tenang, tanpa panik sedikitpun. Dari mana anak ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Tepat ketika Li Beixue penuh dengan tebakan bagus, Luo Zeng memandang Du Kai di sisi yang berlawanan dan mengangkat tangan, dan dia memberi isyarat kepada Du Kai. Hati-hati di sisi kiri Anda. Luo Zeng tersenyum. Li Beixue tampak bingung di sebelah kiri Du Kai. Pada saat yang sama, Du Guai memiliki pemikiran yang sama dengan Li Beixue. Kepompong es dapat dilindungi untuk sementara, tetapi tidak untuk seumur hidup. Luo Zeng dan Li Beixue akan mati cepat atau lambat. Namun, pria Luo Zeng ini sama sekali tidak memiliki kesadaran akan kematian, dan dia masih mengingatkan dirinya sendiri. Pengingat. Di sebelah kirinya adalah Feng Nu. Saat Duhai menoleh, Feng Nu sudah dekat dengan Duhai, dengan satu tangan mencengkeram leher Duhai. Apa yang kamu lakukan? Tepat setelah suara Du Guai jatuh, Feng Nu telah meledakkan apinya. Ledakan. Pukulan Feng Nu hampir merupakan pukulan dengan seluruh kekuatannya, tetapi tujuannya bukan untuk membunuh Duhai, tetapi untuk menghancurkan roh sumber kekacauan di tubuh Duhai. Bahkan jika kepala Duhai patah, Duhai masih tidak tahu mengapa Feng Nu ingin menyerangnya. Chaotic Origin Spirit dalam tubuh dengan cepat jatuh ke dalam kelelahan di bawah serangan ganda dari kekuatan ilahi dan Golden Crow Divine Fire. Setelah roh sumber kekacauan habis, kekuatan tubuh fisik secara alami tidak layak disebut. Dengan sapuan ringan ujung jari Feng Nu, setetes darah dari ujung jarinya telah disuntikkan ke meridian di leher Du Kai. Apakah kamu gila, Feng Nu? Du Kai mencengkeram lehernya dan mundur. Feng Nu menyerangnya. Dia mengira Feng Nu adalah pengkhianat, tetapi dia hanya menusuk lehernya dan tidak membunuhnya. Dugaannya berbeda. Li Beixue sama bingungnya dengan Du Guai. Dia memandang Luo Zeng di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang kamu lakukan? Tapi sekarang sudah menjadi agak aneh. Kamu lihat saja, kata Luo Zeng dengan ringan. Setelah Duhai membuka jarak dari Feng Nu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam datang dari lehernya. Rasa sakit ini menyebar ke seluruh tubuhnya dalam waktu singkat. Darah di seluruh tubuhnya tampak mendidih, dan dengan cepat diasimilasi oleh darah yang disuntikkan oleh Feng Nu. Rasa sakit ini berlangsung beberapa saat, dan kemudian menghilang tanpa bekas, dan tubuh Du Kai sepertinya tidak memiliki kelainan lain kecuali Chaotic Soul Spirit yang kelelahan. Feng Nu, jika kamu tidak bisa memberikan penjelasan, aku akan membunuhmu bersama. Kata Duhai dengan gigi terkatup. Feng Nu menghela nafas lemah. Penyembahan darah adalah kepercayaan yang berakar pada darah. Budaya yang dibentuk oleh seluruh klan Jinwu selama beberapa generasi telah membuat kepercayaan ini lebih kuat dari baja. Feng Nu, yang mempertahankan alasannya, merasa telah mengkhianati kaisarnya. Tapi pengkhianatan semacam ini adalah sesuatu dia tidak bisa tidak patuh. Sekarang ada satu orang lagi yang mengkhianatinya bersamanya, dia merasa jauh lebih santai di hatinya. Kamu bertanya padanya, kata Feng Nu, menunjuk ke Luo Zeng. Du Kai dan Li Beixue memandang Luo Zeng lagi tanpa menyadarinya, dan hantu Kaisar Jun muncul di atas kepala Luo Zeng. Ketika Anda melihat Luo Zeng, Anda harus melihat saya secara langsung, dan Anda dapat mematuhi perintah Luo Zeng tanpa syarat. Kamu seperti apa? Melihat hantu di Jun dengan temperamen keras, dia akan mulai memarahi. Dia pikir itu adalah ilusi kikuk yang dibuat oleh Luo Zeng, tetapi ketika dia berbicara, kekuatan yang tak tertahankan muncul dari tubuhnya. Ya, ikuti perintah, saya patuhi perintah Luo Zeng. Li Beixue melihat pemandangan ini, mulut cerinya sedikit terbuka, dan keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Mau tidak mau dia ingin mengutuk. Tidak peduli bagaimana penampilannya yang kikuk, itu memang benar. Bagus sekali. Yang kedua, Luo Zeng tersenyum, menatap ke langit. Untuk beberapa saat di langit, pedang-pedang Heavenly Moat itu berterbangan di udara, bertarung dengan panik dengan orang-orang Jinwu itu. Yang paling tidak dimiliki Tai Tiangong adalah kekuatan tempur kelas atas. Penjaga di Jun ini tidak lebih lemah dari para penguasa gunung dan orang kuat dari 7 gunung. Jika Anda dapat menyuntikkan darah semacam itu ke orang-orang ini, bukankah semua orang ini akan berada di bawah kendali Anda? Tebak itu objek kedua. Apa yang terjadi? Tolong jelaskan padaku dulu. Li Beixue sedikit kesal di hatinya, dia merasa dia benar-benar diabaikan. Merepotkanmu untuk mencairkan kepompong es, kata Luo Zeng. Jika kamu tidak menjelaskannya, kamu akan dikurung di sini selama sisa hidupmu.
Pikir Li Beixue, salju di atas kepalanya terus berkelap-kelip seperti kristal es, dan kepompong es itu sebenarnya lebih tebal. Luo Zeng melirik wanita ini dengan aneh, dia tidak tahu mengapa wanita ini sangat marah, dia hanya bisa menjelaskan dengan putus asa saya menggunakan beberapa cara untuk menghasut mereka, Anda hanya perlu tahu bahwa mereka menyerah kepada saya sekarang. Setelah penjelasan sederhana Luo Zeng, Li Beixue membuka kepompong es dengan sangat enggan. Dia tidak mengerti kata-kata Luo Zeng sama sekali, tetapi Feng Nu, dia menduga bahwa dia mematuhi Luo Zeng. Huhu gagak emas roh mayat berkumpul di kejauhan, dan dia melihat Luo Zeng menginjak gagak emas roh mayat dan terbang menuju langit, masih linglung tertiup angin. Penjaga di Jun terdiri dari lebih dari 80 orang. Jika dibagi menjadi 3 kelas sesuai dengan kekuatan. Du Guai relatif kuat di gigi kedua, dan berada di depan gigi kedua, sedangkan Feng Nu milik gigi pertama, tapi di gigi 1. Tentu saja, status Feng Nu di klan gagak emas sangat luar biasa, bahkan anggota penjaga yang paling kuat pun kalah dengan Feng Nu. Mingxi dan Baihu berada di peringkat pertama di pengawal, 2 orang Jinwu dengan kekuatan tertinggi. Kedua anggota klan gagak emas ini juga sangat rendah hati, selalu menjaga klan Jin gagak dan jarang menunjukkan wajah mereka di luar. Kesetiaan mereka kepada Di Jun tidak diragukan lagi. Pertempuran di mana suku gagak emas keluar dengan kekuatan penuh juga merupakan ujian besar bagi mereka, lagi pula, Istana Taitian bukanlah vegetarian. Pada saat ini, sayap Mingxi bergetar, dan Ning Suyuan dari Gunung Taiyang mengejar ke atas dan terus mundur di atas langit. Ho Ning Suyuan terus membalik di udara, dengan 3 mata jahat melayang di sekitar tubuhnya. 3 mata jahat itu berkedip terus-menerus, dan setiap kali mereka berkedip, ujung yang tajam keluar, yang persis seperti pedang terbang yang tajam. Pedang terbang ini tampak biasa, tetapi kekuatan yang sebenarnya dikandungnya sangat menakutkan. Bahkan orang kuat seperti Mingxi tidak akan mampu menahannya jika dia ditusuk dengan pedang. Sebelumnya, untuk mendekati Ning Suyuan, Mingxi mengambil 2 pedang dengan keras, dan kedua pedang ini mengenai dia, hampir sepenuhnya melelahkan semangat sumber caotik. Setelah itu, Mingxi sangat berhati-hati, tidak berani memaksakan diri. Jadi meskipun kecepatan Mingxi lebih cepat dari Ning Suyuan, dia tetap tidak berani mendekatinya. Pedang terbang di 3 dewa jahat menembak terus-menerus. Wajah tua Ning Suyuan penuh dengan keseriusan. Dia tidak ingat sudah berapa lama dia tidak bergerak, sekarang dia sekarat, dia tidak punya pilihan selain pergi keluar. Di bawah kepakan sayap Mingxi, dia bergerak ke kiri dan ke kanan di udara, mengebor bolak-balik di antara celah antara pedang terbang, dan mempersempit jarak antara Ning Suyuan dan Ning Suyuan dengan bantuan setiap celah kecil. Tren umum Istana Taitian hilang. Yang mulia Ning Lao juga seorang lelaki tua yang sudah lama terkenal di Tiangong. Dia harus bisa melihat situasinya dengan jelas. Jika dia bisa tunduk pada klan Jinwu kita, kaisarku tidak akan melupakan masa lalu, bujuk Mingxi sambil mendekat. Saat itu, Kaisar Timur dan Di Jun seperti saudara, tetapi kemudian mereka saling bertentangan. Ning Suyuan pernah dengan marah memarahi Di Jun secara langsung, sehingga keretakan antara dia dan Di Jun tidak kecil. 3 mata menyipit yang melayang di samping Ning Suyuan terus terbang, dan sudut pedang terbang juga disesuaikan dengan cepat. Dia tersenyum ringan dan kemudian berkata dengan bebas bagi mereka yang mengolah pedang, kata integritas adalah yang paling penting. Jika Istana Taitian bangunan saya sudah jatuh, saya akan menunggu pedang pertahanan diri untuk istirahat, saya tidak peduli jika Kaisar Iblis Jun mengingat masa lalu. Tanda seru. Mingxi menatap Ning Suyuan dengan acuh tak acuh, keberadaan seperti ini pasti sudah tua modis, dia tidak bermaksud membujuk pihak lain, alasan melakukan ini hanya untuk mengalihkan perhatiannya. Cara kaisarku berpegang teguh adalah satu-satunya solusi yang benar sampai akhir, jadi mengapa repot-repot berpegang teguh pada itu? Mingxi berkata lagi. Ketika sampai pada 2 perjuangan antara yang sah dan yang terakhir, mulut Ning Suyuan berkedut, dan dia berkata dengan nada menghina dalam perjuangan untuk jalan, Anda dan burung serta monster lain tidak memiliki kekuatan penalaran, tetapi mereka hanya menirukan iblis, kaisar, hehe. Karena pemujaan darah suku Jinwu, Di Jun sendiri yang memiliki keputusan akhir di seluruh klan. Bahkan Feng Nu dan Mingxi cukup cerdas, tetapi mereka tidak akan mempertanyakan ide Di Jun, juga tidak bisa question. Karena tidak ada pemujaan darah di Istana Taitian, masalah ini tentu saja tidak ada. Tidak peduli seberapa bijak dan kuatnya Kaisar Timur, bahkan jika dia melakukan kesalahan, dia akan dinasehati oleh orang lain, jadi penghinaan Ning Suyuan dibenarkan. Tapi saat Ning Suyuan selesai berbicara, sudut mulut Mingxi sedikit terangkat, dan cahaya putih melesat ke arah punggung Ning Suyuan dengan kecepatan ekstrim.
Sua, Ning Suyuan tidak bisa mengelak ketika dia menyadarinya, pupilnya tiba-tiba terbuka, dan gelembung berongga berbentuk bulan sabit muncul di permukaan tubuhnya. Cahaya putih yang mendekat dengan cepat adalah periuk putih dari suku Jinwu. Baihu awalnya melawan Gan Gaohan, tetapi setelah membangkitkan kekuatan darahnya sendiri, kecepatan Baihu meningkat tajam, dan dia memilih untuk menyelinap menyerang Ning Suyuan. Di bawah sprint seperti itu, Baihu pasti akan memenggal kepala Ning Suyuan dengan satu pukulan. Tapi gelembung yang muncul di tubuh Ning Suyuan terlihat rapuh, tetapi ketangguhannya jauh di luar dugaan Baike. Di bawah pengaruh panci putih, gelembung terus-menerus terjepit dan berubah bentuk, tetapi tidak pecah sama sekali. Dengan busur tubuh Ning Suyuan, dia dengan keras kepala menjauhkan diri dari panci putih, dan tiga mata menyipit yang mengelilingi Ning Suyuan bersinar dengan cahaya yang lebih ganas. Lebih banyak pedang terbang, seperti hujan pedang halus, terus menembak ke arah batu hantu. Saat Baihu ingin menyerang lagi, cahaya pedang yang tajam turun dari langit dan menghalangi wajah Baihu. Gan Gaohan berkata dengan wajah hutan Baihu, lawanmu adalah aku. Baihu mengerutkan kening dan menatap Gan Gaohan. Meskipun kekuatan mereka sebanding, Gan Gaohan sangat sulit dihadapi, dan Baihu sangat tidak puas dengan lawan yang ditugaskan padanya. Dia berencana untuk membunuh Ning Suyuan terlebih dahulu, dan kemudian bekerja dengan Mingxi untuk menangani Gan Gaohan. Mereka berempat saling berhadapan di ketinggian. Namun, konfrontasi ini tidak berlangsung lama. Sejumlah besar roh mayat Golden Cross terbang tinggi dari bawah, dan di atas roh mayat Golden Cross berdiri Feng Nu dan Duhai. Ketika Baihu melihat roh mayat Jinwu, wajahnya tiba-tiba menjadi bahagia, akhirnya mendapatkannya kembali. Ekspresi Gan Gaohan dan Ning Suyuan menjadi gelap. Sebelumnya, mereka berharap bahwa gagak emas roh mayat ini dapat menjadi bantuan istana surgawi tertinggi. Gagak emas roh mayat diambil kembali oleh mereka begitu cepat, dan Luo Zeng, sebagai pengontrol gagak emas roh mayat, mungkin dalam bahaya. Keduanya saling memandang, mata mereka penuh penyesalan, Tiangong runtuh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Ratusan gagak emas roh mayat disandingkan bersama, hampir membentuk pulau kecil yang terbang di udara. Feng Nu dan Duhai berdiri berdampingan di atas, sementara Mingxi dan Baihu juga mendarat di punggung gagak emas roh mayat itu. Menggunakan token lain untuk mengendalikan pikiran orang, atau memanipulasi jiwa dengan cara lain, bahkan metode seperti tubuh terbelah Daolian, Mingxi dan Baihu dapat mendeteksinya. Mustahil bagi mereka untuk membayangkan dalam mimpi mereka bahwa Feng Nu dan Dukai akan tunduk pada Kaisar Jun yang lain. Old Ning, Old Gan, aku bersedia memberimu satu kesempatan terakhir, lanjut Mingxi membujuk, dia sebenarnya sangat ingin menarik mereka berdua. Tapi mereka berdua tidak memperhatikan kata-kata mereka sudah lama memutuskan untuk berkorban, dan sekarang saatnya untuk mati-matian. Jangan bicara omong kosong, Gangao berkata dengan dingin. Tepi pedang menjerit, dan nafas melonjak. Tepat ketika keduanya hendak bertarung mati-matian, roh mayat gagak emas yang awalnya datar di udara tiba-tiba berguling. Dan Luo Zeng bersembunyi di bawah salah satu gagak emas arwah mayat. Mayat roh gagak emas yang besar dikendalikan oleh Di Jun seperti biasa. Arwah mayat dan burung gagak emas ini terjalin membentuk labirin yang unik, menjebak Feng Nu, Duhai, Mingxi, dan Baihu di dalamnya. Luo Zeng bersandar pada Jinwu Core Spirit, menghadap Ning Suyuan tidak jauh, Gan Gaohan menunjukkan sedikit senyum. Wosh! Pedang parit surgawi yang besar terbang, Li Beixue duduk di atas pedang, mengerutkan bibirnya dan melihat tumpukan roh mayat dan gagak emas, dengan sedikit spekulasi dan kehati-hatian di matanya. Gan Gaohan melirik Li Beixue, lalu menatap Luo Zeng tidak jauh, matanya penuh kebingungan. Luo Zeng, apa yang terjadi? Ning Suyuan bertanya. Masalah ini jahat, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak peduli bagaimana mereka menebak, mereka tidak dapat menebak obat apa yang dijual di labu Luo Zeng. Old Gan, Old Ning, aku akan tahu nanti, jawab Luo Zeng. Pada saat ini, sekelompok api meledak dari dalam roh mayat gagak emas. Api terbagi menjadi dua jenis, biru dan hijau. Jelas, Feng Nu dan Duhai yang memimpin. Ketika nyala api berkedip, terdengar raungan Mingxi dan Baihu dari dalam. Mereka mungkin tidak tahu bahwa Feng Nu yang setia akan mengkhianati suku Jinwu. Setelah keduanya meraung, beberapa gagak emas. Roh mayat juga memuntahkan api biru yang mengalir. Bagaimanapun, Mingxi dan Baihu adalah yang terkuat di klan Jinwu di sebelah Kaisar Jun, dan kekuatan mereka sebanding dengan penguasa gunung. Bahkan jika Feng Nu dan Duhai melakukan serangan mendadak, sulit untuk menjatuhkan mereka sekaligus pergi.
Tetapi dengan Di Jun secara pribadi mengendalikan arwah gagak emas mayat, masalahnya menjadi jauh lebih mudah. Pertarungan di dalam arwah gagak emas arwah hanya berlangsung selama 7 atau 8 napas, dan setelah beberapa saat, semua gagak emas arwah-arwah dimulai lagi. Feng Nu dan Du Hai menyingkir. Du Kai tidak terluka, tapi setengah dari wajah cantik Feng Nu terbakar. Apakah kamu baik-baik saja? Luo Zeng bertanya. Feng Nu mengulurkan tangan dan mengusap wajahnya dengan ringan, dan wajah yang terbakar itu mulai sembuh dengan cepat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan masalah. Itu hanya dilukai oleh Liu Yan secara tidak sengaja. Di Jun sendiri yang secara tidak sengaja melukainya, jadi tentu saja dia tidak akan memiliki ketidakpuasan, apalagi mendidih setengah dari wajahnya, dia tidak akan melawan bahkan jika dia dibunuh. Adapun Mingxi dan Bai Hu, mereka hanya malu dan penuh rasa sakit. Sebuah luka terbuka di masing-masing dada mereka, dan darah gagak emas yang berubah mengalir dari sana. Setelah rasa sakit berlalu, mereka berdua melayang di udara dan menatap Luo Zeng dengan tatapan kosong. Perasaan yang sangat kontradiktif datang dari mereka bangkit di dalam. Hantu Di Jun melayang, dan sekali lagi mengeluarkan perintah untuk tunduk pada Luo Zeng. Kedua pria kuat itu menundukkan kepala di tengah kontradiksi. Gan Gaohan dan Ning Suyuan menatap pemandangan ini dengan tercengang. Seolah-olah mereka telah mengalami gempa berkekuatan 18 SR di hati mereka. Apa yang terjadi dengan hantu Di Jun tadi? Itu tidak mungkin jiwa Di Jun, kan? Jika itu adalah jiwa Di Jun, itu memang bisa memerintah orang seperti Feng Nu dan Mingxi. Tapi Di Jun akan membantu Luo Zeng, membantu Tai Tiangong. Jika kami benar-benar membantu, tidak akan ada perang seperti itu. Tidak peduli dari kenyataan atau logika, itu tidak masuk akal, dan kebingungan batin kedua orang tua itu bisa dibayangkan. Li Beixue duduk di pedang parit surgawi dan tertawa kecil tanpa bisa dijelaskan. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Luo Zeng telah memikat para gagak emas roh mayat itu karena keberuntungan, tetapi sekarang mereka langsung mengaitkan orang-orang kuat dari klan gagak emas ini. Melihat situasinya, Luo Zeng berniat membawa semua orang gagak emas ke sini. Orang-orang dari suku gagak emas di depan mereka cukup untuk melawan keberadaan seluruh Tiangong. Jika mereka benar-benar menyerah kepada Luo Zeng, bukankah status Luo Zeng jauh melebihi status penguasa gunung biasa, sebanding dengan Kaisar Timur? Seorang jenius selalu memiliki rasa kewaspadaan yang kuat terhadap munculnya jenius lain. Jadi Luo Zeng tidak memprovokasi Li Beixue, tetapi dia juga mendapat permusuhan dan provokasi dari Li Beixue. Tetapi hanya beberapa hari kemudian, Li Beixue menemukan bahwa dia dan Luo Zeng tampaknya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Ambisi orang ini bukanlah di tanah duka pedang, atau di istana surgawi. Luo Zeng, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Ning Suyuan bertanya dengan hati-hati. Dalam waktu singkat, tidak ada seorang pun di seluruh dunia ibu yang bisa melakukannya kecuali Di Jun. Jadi apakah orang kuat dari klan Golden Crow benar-benar menyerah? Mungkinkah Di Jun yang asli? Menghadapi pertanyaan Ning Suyuan, Luo Zeng pusing. Di bawah pertempuran sengit antara kedua belah pihak, setiap nafas memiliki kejatuhan yang kuat. Apakah itu jatuhnya orang Tiangong atau jatuhnya orang Jinwu? Luo Zeng tidak mau melihatnya. Dapat dilihat bahwa postur Gan Gaohan dan Ning Suyuan, jika Luo Zeng tidak menjelaskan dengan jelas, keduanya mungkin akan sulit untuk melepaskan diri. Jadi Luo Zeng mempersingkat cerita, hanya memberitahu mereka bahwa mereka menggunakan darah suku gagak emas, karena Kaisar Jun di atas kepala bukanlah Kaisar Jun yang asli. Penjelasan semacam ini bisa saya tidak menyelesaikan kebingungan untuk kedua tetua sama sekali, tetapi kedua tetua juga tahu bahwa pertempuran sekarang sangat sengit. Karena Luo Zeng memiliki sarana seperti itu melawan langit, dia secara alami akan berpacu dengan waktu. Kedua penatua berencana untuk mati dengan murah hati, dan sekarang hidup mereka diselamatkan, dan mereka masih melihat harapan untuk kembali, semuanya akan ditanyakan nanti, dan mereka mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan Luo Zeng. Oke, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, aku, Gan Gaohan dan Tuan Ning, siap membantumu, kata Gan Gaohan sambil tersenyum. Di hadapan niat baik Gan Gaohan, Luo Zeng tidak memiliki banyak reaksi, dia menundukkan kepalanya dan melirik, dan tertarik dengan pemandangan lain. 7 bayangan pedang besar dengan gila-gilaan membombardir seorang anggota klan Jinwu, dan meledak seperti guntur. Qiu Yinhe yang meledakkan bayangan pedang ini, dan lawan Qiu Yinhe adalah Wen Qiu dari klan Jinwu. Kekuatan Wen Qiu berada di peringkat kedua di pengawal. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan Qiu Yinhe jauh lebih lemah daripada Gan Gaohan dan Ning Suyuan, dan dia bisa dengan mudah menang dengan kekuatannya sendiri.
Tidak pernah terpikir bahwa kekuatan Qiu Yinhe di Tianjiedu cukup untuk menduduki peringkat pertama. Pedang parit surgawi jatuh satu demi satu, memaksa Wen Qihong mengeluh tanpa henti, dan hanya bisa mundur lagi dan lagi. Boom, boom, boom. Di bawah ledakan bayangan pedang, Chaotic Origin Spirit Wen Qiyu adalah kelelahan. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia hanya memikirkan cara untuk melarikan diri. Tapi wajah Qiu Yinhe serius, dan dia tidak berniat melepaskan Wen Qiyu. Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba turun, tetapi berkata Qiu senior, pelan-pelan. Qiu Yinhe melirik Luo Zeng dan mengerutkan kening, dia tidak bisa memikirkan alasan Luo Zeng untuk menghentikan dirinya sendiri. Wen Qiyu sangat senang melihat Qiu Yinhe ragu sejenak, dan ketika dia hendak mengepakkan sayapnya dan melarikan diri, Feng Nu juga turun dan mendarat di samping Wen Qiyu. Feng Nu, tepat pada waktunya untuk datang, bantu aku dengan cepat. Wen Qiyu bahkan lebih senang melihat Feng Nu. Tidak hanya dia tidak harus melarikan diri, tetapi dia juga dapat bekerja sama dengan Feng Nu untuk membunuh Qiu Yinhe di sini. Tapi Feng Nu tidak berhenti mendengar kata-kata Qiyu sama sekali, dan dengan kepakan sayapnya yang ringan, dia sudah dekat dengan Wen Qiyu. Karena jiwa sumber kekacauan Wen Qiyu telah diledakkan hingga kelelahan oleh sungai Qiuyin, itu menyelamatkannya dari kesulitan untuk bergerak, ujung jarinya bersinar merah terang, dan dia menikam ke arah Wen Qiyu. 3310